Dan self identify ini suatu hal yang sifatnya bawah sadar ya berarti ya. Maksudnya setiap orang bebas untuk self identify siapapun dia, termasuk orang yang tidak mau olahraga, mungkin dia juga mau self identify mereka sebagai apa ya? Atau fat is beauty, beauty whatever it is lah, kan ada yang seperti itu. Iya. Akhirnya menjadi identify yang akhirnya ya satu sisi mungkin ini ya tergantung ya, sometimes itu bisa produktif sama tidak, tapi yang jelas dari sisi kesehatan kan tidak baik gitu kan. Tapi kalau di buku ini malah harus kita yang buat identity itu, kita ciptakan untuk mendukung habit kita. Contoh misalkan kita berlebihan lemak, ya sudah ciptakan aja self identity apa, misalkan nickname-nya adalah apa namanya kurus, misalkan ada kurusnya, padahal orangnya masih lemaknya berlebihan, tapi itu dalam rangka bangun identitas. Sehingga muscle fat, muscle fat. Ini tahun depan berotot nih. Enggak lah, belum perutnya yang besar. Gitu, jadi itu perlu diciptakan identitas diri itu. Oke. Ini menarik nih. Terus tadi yang kedua adalah make it easy ya. Nah, make it easy kita udah bahas ya, banyak contoh-contoh. Yang ketiga tadi apa sih, Pak? Lingkungan kan, menciptakan sistem penguatan dari lingkungan sekitar kita. Kalau misalkan kan lingkungan kan nggak apa ya istilahnya, ada orang-orang yang mungkin mereka cenderung untuk introvert ya. Ada orang yang cenderung suka ini. Ada nggak sih cara lain selain menciptakan lingkungan komunitas, kan tadi kita ngomongin dalam bentuk komunitas ya. Selain itu ada lagi nggak sih yang bisa mempermudah atau mempermudah proses membangun habit? Mungkin kalau di buku ini dibahas kan memang penguatan itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita, tapi yang kita perlu sadari adalah itu dimunculkan dari lingkungan. Kita aware dengan lingkungan itu pengaruhnya sangat besar gitu. Nah, maka tadi bisa jadi dari segi tata letak barang di sekitar kita. Bisa juga kan? Betul. Nggak cuman teman kita yang memberikan apresiasi atau lingkungan, enggak, tapi tata letak aja barang-barang kita itu. Bagaimana biar kita ingat, misalkan dirimu baca buku misalkan. Ya sudah, setiap dirimu kerja, taruh aja buku di samping kananmu itu sehingga keinget di tengah kerjaan, oh ya aku harus baca nih gitu. Jadi itu mengkondisikan lingkungan sekitar itu juga dalam rangka kita membuat sistem penguatan di lingkungan kita gitu, karena sangat mudah terdistract kan kita itu. Ada apa dikit terdistract. Bahkan kalau misalkan kita mau ingat kita baca buku, ya wallpaper kita kalau bisa buku juga gitu. Jadi buka handphone buku, sekitar buku, semua buku. Terkesannya berlebihan ya, tapi itu dibutuhkan. Karena menstimulasi ini kan, menstimulasi pikiran kita terus kan akhirnya kan. Betul, karena gini, kalau kita ngeliat setiap detiknya itu kan pikiran kita itu memproses banyak informasi kan, apalagi dengan adanya gadget. Banyak banget informasi masuk ke dalam pikiran kita yang itu perlu kita proses. Yang seringkali akhirnya ujung-ujungnya bikin orang itu nggak fokus, lupa kan. Ingat pernah nggak? Aduh, aku hari ini harusnya niatnya mau ini ya, tapi kok ternyata nggak aku lakukan gitu. Karena kelupaan saking banyak yang kita lakukan gitu, sangat mudah lupa kita akhirnya gitu. Nah, aku jadi ingat deh. Jadi kalau ngomongin di buku ini kalau nggak salah juga disebutkan tentang yang manage environment ya. Misalnya environment kayak misalkan kalau olahraga deh ngencing. Termasuk gimana cara kita nata wardrobe. Betul. Iya kan, daripada tumpuk-tumpuk ada kita kasih section buat olahraga sendiri. Betul. Terus betul. Sepatu juga sama gitu kan. Sepatu olahraga taruh di tempat yang kan kalau di retail itu kan ada namanya eye level. Jadi kalau misalkan barang yang mudah dilihat. Iya, barang yang mudah dilihat di level eye level itu biasanya lebih mudah untuk diambil sama orang ya. Kita bisa naruh kayak gitu kan. Akhirnya secara nggak langsung otak kita akan terstimulasi. Kita bangun tidur ngeliat sepatu, wah jadi olahraga nih gitu ya. Terstimulasi untuk melakukan hal-hal yang habitnya ingin kita bangun tadi gitu. Iya, bayangin aja kalau misalkan mau olahraga sepatunya nggak tahu di mana hilang. Iya, kan males kan? Males. Aduh, sepatu di mana ini sebagai. Udah, males akhirnya. Kemungkinan dilakukannya jadi kecil kan. Nah, ini yang keempat terakhir nih, reward. Kita belum ngomongin reward sama sekali. Nah, ini aku juga tuh biasa ini part yang aku agak lupa nih, reward. Yang reward dimaksudnya kayak apa ya kalau nggak salah di buku itu? Di sini tuh ininya gini, bagaimana kalau pernah tahu istilah gamification? Kita itu akan lebih cenderung suka melakukan sesuatu yang kita happy menjalaninya. Jadi bagaimana kita menciptakan situasi atau kondisi yang kalau kita lakukan itu kita happy, bukan jadi beban. Habit ini kan bagi sebagian orang beban gitu. Nah, maka di langkah 4 ini adalah bagaimana kita bikin itu tuh kalau kita lakukan kita happy. Salah satu caranya adalah tadi memberikan reward. Kalau misalnya kita berhasil ini, kita apa nih yang kita berikan kepada kita sebagai apresiasi, atau kita bikin tantangan. Kalau aku bisa nge-gym 2 minggu berturut-turut,
aku boleh nge-mall. Jadi akhirnya itu membuat kita sebagai sebuah game permainan aja gitu. Bukan sesuatu yang aduh beratnya aku harus ini nih, enggak, tapi sebagai permainan bahwa kalau aku melakukan ini akan seperti ini. Kayak kita main game zaman kecil loh kan. Betul, Kalau kita berhasil level ini dapat ini, kalau kita ke situ itu habit pun sama. Kita harus bikin itu sebuah journey yang kalau kita lakukan, kita happy ngejalaninnya, tapi itu juga mendorong kita untuk konsisten membangun habit kita. Oh, kalau nggak salah juga disebutkan di buku ini, reward itu tidak harus yang bersifat fisik kan. Maksudnya kayak sekedar kita merasa puas aja, itu udah menjadi sebuah reward kan sebenarnya. Betul. Karena jujur, ini dirasa ini Pak. Jadi kalau aku nge-gym, itu benar-benar ada sense of kepuasan gitu loh. Bahwa wah, enak banget gitu. Jadi kayak, dan itu akhirnya sebenarnya memotivasi untuk melakukannya lagi di waktu berikutnya gitu. Betul. Ya kan, reward kecil yang justru sekedar untuk merasakan hasil dari apa yang kita lakukannya pun juga bisa menjadi reward sebenarnya. Kan? Betul. Kalau dalam konteks saya itu kan punya lagi bangun habit, bukan lagi bangun sih, sudah terbangun sebenarnya. Bikin konten. Oh iya. Jadi saya itu baru boleh nggak ngapa-ngapain kalau sudah menciptakan beberapa konten. Gitu. Misalkan sehari 2 konten, 3 konten gitu. Baru boleh tuh misalkan sehari mau santai lah nggak ngapa-ngapain itu boleh gitu. Jadi nggak ada tuh misalkan satu hari yang akhirnya nggak ngapa-ngapain tuh nggak ada. Kenapa? Karena harus nyiapin dulu konten apa nih yang mau dibuat nih, apa yang dilakukan nih. Begitu sudah dilakukan, udahlah santai lah. Berarti habis ini nyantai. Habis ini nyantai. Udah berapa konten nih kan? Udah banyak konten. Ini contoh. Jadi bagaimana kita bikin, kan bagaimana bikin konten itu kan pusing, berat ya. Betul. Harus bikin skrip, harus misalkan syuting seperti ini gitu ya. Nah akhirnya ya udah dianggap aja habis ini aku santai-santai, habis ini slow gitu. Jadi menganggap itu sebagai apa ya, ada variasinya lah gitu. Dan ini sebagai permainan aja. Gitu. Jadi habitnya akhirnya bisa dibangun. Itu sih. Jadi sebenarnya bangun habit itu kalau kita tahu caranya sebenarnya gampang. Mudah. Makanya di buku ini bilang gampang. Iya, cara yang easy gampang. way. Iya. Untuk bangun habit. Karena banyak orang sulit karena dia nggak tahu cara bangun habitnya gimana. Ya, judul bukunya aja An Easy and Proven Way gitu ya. Cara yang gampang dan terbukti untuk membangun kebiasaan baik dan break itu apa? menghancurkan kebiasaan buruk. Oke, Pak, terakhir nih kesimpulan. Nah, satu kesimpulan apa yang mungkin dirimu pengen tekankan buat teman-teman yang dengerin podcast ini dari buku Atomic Habits? Atomic Habits, oke. Satu hal yang mengena gitu ya. Jadi di buku ini sebenarnya kalau dibuka itu ada visualisasi gitu. James Clear itu bikin visualisasi gitu. Bagaimana kita membreakdown habit kita gitu. Kadang kita berpikirnya itu habit itu besar karena wah ini akan menjadi sesuatu yang besar, jadi rumit, berat kita lakukan, akhirnya nggak kita lakukan gitu. Maka di sini James Clear itu bilang kita perlu memecah habit kita gitu. Jadi ini nyambung dengan yang tadi, yang poin nomor 2 tadi ya, nomor 3. Bagaimana kita mulai dari hal yang kecil gitu. Seringkali orang berpikir bahwa aku mau jadi konten kreator nih. Berpikirnya langsung dari hal yang besar gitu. Jadi berat gitu. Seringkali orang aku mau mau jadi pribadi orang yang berprestasi nih. Akhirnya kan berat. Padahal sebenarnya gini, berprestasi, jadi konten kreator itu kan dimulai dari habit kecil. Konten kreator ya apa? Rutin aja bikin konten-konten simple 1-2 menit. Bisa berprestasi, mulai aja dengan belajar konsisten minimal setengah jam setiap hari atau 15 menit setiap hari. Jadi jangan fokus ke hal besarnya, tapi fokus aja ke habit kecil atau kebiasaan kecil apa yang bisa kita lakukan, sehingga kalau ini kita lakukan konsisten, kebiasaan besar itu pasti akan terbangun. Makanya di sini James Clear bilang, jangan remehkan kebiasaan kecil. Iya benar. Tetap aja lakukan walaupun itu kebiasaan kecil. Kenapa? Karena kebiasaan kecil itu akan menjadi pengungkit kebiasaan besar. Kebiasaan besar, betul. Nggak ada kebiasaan besar langsung muncul dari tanpa adanya kebiasaan kecil. Start small ya, Jadi tadi kesimpulannya adalah kalau ngomongin habit, start small aja dan do it consistently. Lakukan secara konsisten. Masalah hasil, terus kualitas dari ini kalau kecil kan nanti kualitasnya nggak kerasa nih, kurang nampol nih gitu kan ya. Nah itu namanya tidak menghargai jerih payah diri sendiri gitu. Bahwa setiap effort kita sekecil apapun itu effort yang perlu kita apresiasi. Iya, betul. Karena kita nggak mengapresiasi diri kita. Padahal kalau kita nggak mengapresiasi diri kita sudah melakukan kebiasaan kecil, terus siapa yang mau mengapresiasi diri kita kan? Berat ya. Motivator gitu. Satu ini emang berkata-kata pinter banget.
Itu kalau dirimu dong, terakhir. Kalau aku sebenarnya gini, dulu ketika sebelum baca buku ini, aku pikir bangun habit itu suatu hal yang as simple as ya udah lakuin gitu. Ternyata ada stepnya. Iya, Yang iya, itu betul. sebenarnya menurutku itu ngena banget ya, maksudnya. Oh ternyata ada caranya ya. Yang mulai kita tadi 4 cara itu kan, ada mulai kita self identify, membuat segalanya semudah mungkin, menciptakan lingkungan yang suportif dan juga memberikan reward. Yang itu kan sebenarnya oh ternyata bikin habit itu ada stepnya. Dan itu jujur aja setelah baca buku ini buku bagus banget. Jujur ini buku bagus banget. Dan ketika aku posting buku ini di Instagram banyak yang komen bagus nih mas gitu. Buku bagus banget. Ya ternyata akhirnya memberikan gambaran bahwa membangun habit itu ada stepnya. Kalau kita tahu stepnya, kita bisa lakuin kan. If we know how to do it, then we can do it gitu kan. Yeah. Kalau if we don't know, ya kita nggak bisa lakukan. Nah, akhirnya ini memberikan suatu struktur berpikir ya, terutama buat kita yang pengen membangun habit baru atau menyiasati menjaga konsistensi habit. Nah ini buku yang menurutku bagus banget ya. 4 step tadi itu yang aku lupa inget, tapi secara nggak nyadar tadi Pak Coach Ivan juga udah beberapa kali menyadarkan gitu ya, ternyata sudah dilakukan gitu. Iya. Oke, wow, gila ini kita ngobrol udah lumayan lama ya hari ini meskipun lagi puasa, ini mulut udah berbusa-busa. Jadi sekian ya teman-teman buku Atomic Habit. Teman-teman kalau penasaran sama isinya, teman-teman bisa cari aja toko buku terdekat. Dan sekali lagi ini buku yang kita saranin banget buat teman-teman baca karena tadi ya habit is what makes a man gitu kan. Habit itu yang membentuk seseorang gitu. Dan menentukan nasib kita. Dan menentukan nasib kita gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nasibnya dibangun dengan positif, silakan baca buku ini. Oke, sekian dan bye. Sampai ketemu di ngobrolin buku berikutnya bersama Ivan Dana dan saya.